Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Para pejuang P3K Guru yang masih risau, semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini saya akan menjelaskan peraturan seleksi kompetensi 1, kompetensi 2, dan kompetensi 3 berdasarkan Permenpan RB yang terbaru. Baik, kita lihat mulai dari paragraf 7, seleksi kompetensi 1, pasal 29. Pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar oleh 2 kriteria. Yang pertama, THK 2. Yang kedua, guru non-ASN yang terdaftar di Dapodi. Poin kedua, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih kebutuhan P3K dengan kebutuhan sebagai berikut. 1. Dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, maka pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai. B atau 2. Jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Dan dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, maka pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Tanda kutip. Poin ketiga, pemilihan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Artinya pada poin C ini ada ketentuannya lagi. Yang pertama, bagi pelamar yang mengajar di sekolah pendidikan anak usia dini, TK, SD, dan atau SMP dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten kota. Pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidikan atau kualifikasi pendidikan. Jadi tidak dapat melamar di kabupaten lain. B. Bagi pelamar yang mengajar di sekolah menengah atas atau SMK atau SLB dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran sesuai sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pelamar. Jadi pelamar boleh memilih di kabupaten manapun yang jelasnya dalam satu provinsi. Tidak boleh menyeberang provinsi. Poin C, bagi daerah provinsi yang memiliki kewenangan mengelola sekolah pendidikan mulai dari anak usia dini sampai SLB, maka dapat melamar di antara pilihan tersebut. Ini khusus untuk provinsi yang memiliki kewenangan mengelola sekolah mulai anak usia dini sampai SLB. Jadi tidak bisa juga menyeberang ke daerah lain, apakah ke kabupaten atau provinsi lain. Itu pada tahap pertama belum bisa menyeberang. Selanjutnya, poin keempat, pemilihan kebutuhan P3K guru pada seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dilakukan bersamaan dengan pembuatan akun. Jadi harus memilih jurusan pada saat membuat akun. Selanjutnya, panitia penyelenggara seleksi akan melakukan verifikasi untuk melihat kesesuaian antara syarat jabatan dengan kebutuhan P3K yang telah dipilih. Jadi ada seleksi administrasi oleh panitia. Terakhir, berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5, panitia penyelenggara seleksi mengumumkan pelamar yang berhak mengikuti seleksi kompetensi 1. Artinya, akan banyak yang tidak lolos untuk mengikuti seleksi kompetensi 1. Tapi tunggu, jangan risau. Kita masuk tahap selanjutnya,
yaitu seleksi kompetensi 2. Baik, kita masuk di seleksi kompetensi 2, pasal 33. 1. Pelamar untuk seleksi kompetensi 2 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. A. Pelamar dari THK2 yang tidak lolos seleksi kompetensi 1. B. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lolos seleksi kompetensi 1. C. Guru swasta yang terdaftar di Dapodik. D. Lulusan PPG. Jadi sudah ada 4. 2. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan B melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCASN. Artinya THK2 dan non-ASN ini harus memilih kembali jurusan yang sesuai pada akun masing-masing. Kemudian poin ketiga, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan huruf D melakukan pemilihan kebutuhan pertama kalinya pada SSCASN. Jadi untuk C dan D ini baru pertama kali. Poin keempat, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memilih kebutuhan P3K dengan ketentuan sebagai berikut. A. Bagi pelamar yang mengajar di pendidikan anak usia dini, TK, SD, dan SMP, hanya dapat melamar di antara pilihan satuan pendidikan di wilayah kabupaten, kota tempat mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan pelamar. Jadi tetap tidak bisa menyeberang ke kabupaten lain atau pindah ke provinsi. Selanjutnya, poin B, bagi pelamar yang mengajar di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau SLB, juga dapat melamar di antara pilihan satuan pendidikan di wilayah provinsi masing-masing. Jadi tidak bisa menyeberang ke kabupaten atau ke provinsi lain. C. Bagi provinsi yang memiliki kewenangan mengelola sekolah mulai dari PAUD sampai SLB, itu juga hanya dapat melamar di sekolah yang sama dan provinsi yang sama. Selanjutnya, poin D, bagi pelamar pada kriteria ayat 1 huruf D atau lulusan PPG, dapat memilih kebutuhan PPK di sekolah yang sesuai domisili pelamar dan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan pelamar. Jadi domisili harus diperhatikan. Tidak bisa menyeberang lagi ke kabupaten lain, khusus lulusan PPG. Selanjutnya poin kelima, panitia penyelenggara seleksi akan melakukan verifikasi untuk melihat kesesuaian antara syarat jabatan dengan kebutuhan P3K yang telah dipilih. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, maka panitia seleksi mengumumkan pelamar yang berhak mengikuti seleksi kompetensi kedua. Selanjutnya kita masuk seleksi kompetensi 3. Baik, seleksi kompetensi 3. Pasal 37. 1. Pelamar untuk seleksi kompetensi 3 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. A. Pelamar dari THK2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2. B. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2. C. Guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. D. Lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Nomor 2. Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCASN. Jadi seluruh yang belum lulus ini, mulai dari poin A, B, C, dan D, itu dapat memilih ulang kembali pada akun SSCASN-nya, memilih formasinya. Kemudian poin ketiga, pelamar dapat memilih kebutuhan di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi seleksi kompetensi 1
dan seleksi kompetensi 2. Jadi seluruh pelamar tidak ada lagi batasan. Yang provinsi bisa pindah kabupaten, yang kabupaten bisa pindah ke provinsi, atau pindah di daerah lain. Bebas. Yang jelasnya masih di Indonesia. Jadi harus sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasinya. Kemudian, panitia penyelenggara seleksi melakukan verifikasi untuk melihat kesesuaian antara syarat jabatan dengan kebutuhan P3K yang telah dipilih. Nah, berdasarkan hasil verifikasi tersebut, maka panitia seleksi mengumumkan pelamar yang berhak mengikuti seleksi Komp3. Jadi Bapak Ibu, para pejuang P3K guru tidak perlu merasa risau ketika formasi tidak ada di sekolahnya. Karena semua terjawab di seleksi kompetensi 3. Sekian penjelasan untuk saat ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.